Halo guys, buat lo semua yang lagi nyari sebuah laptop yang kenceng, tangguh, dan nggak boros baterai, kali ini gue punya jawabannya guys. Di depan gue udah ada Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition. TUF Gaming A16 Advantage Edition ini sendiri hadir dengan desain body baru ya guys, dan tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu Off Black dan juga Sandstorm. Dan kebetulan nih produk yang gue coba sekarang, varian warnanya adalah Off Black. Selain membawa sentuhan desain baru, laptop ini juga masih tetap kokoh bro, berkat sertifikasi ketahanan militer MIL STD810H yang so pasti nih bikin laptop ini bakalan tetap aman dan terlindungi dari berbagai kondisi benturan. Tapi desain yang kokoh yang kayak gini tuh bukan berarti nggak ringkes dan minimalis ya guys, karena kalau misalnya kita lihat Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition ini, menurut gue pribadi, personally, punya desain yang cukup ringkes loh guys. Hal ini tentu terwujud ya berkat screen to body ratio-nya yang udah 90%, yang ngebikin bezelnya juga jadi tipis banget guys. Padahal ukurannya tuh 16 inci loh. Nah, layar 16 inci ini menggunakan panel IPS 16:10, resolusinya udah Full HD dengan refresh rate 165Hz, yang juga udah support FreeSync Premium. Setelah gue pakai si TUF Gaming A16 Advantage Edition ini beberapa hari ya, hal yang paling gue suka justru dari sisi kualitas warnanya yang dihasilin. Tapi ya menurut gue ini wajar sih, karena color gamutnya tuh udah 100% sRGB. Terus laptop ini juga udah pakai anti glare, sehingga pada saat kita nonton ataupun ngapain aja di laptop ini, views-nya tuh jadi enak banget, feels-nya lebih nyaman gitu bro. Dan yang pasti lapisan tersebut juga bakal ngurangin ya pantulan cahaya di layarnya. Dari bagian layar sekarang kita move ke bagian keyboard. Nah, keyboardnya sendiri ini berukuran full size dan terbilang lengkap. Karena kita juga dapetin number pad di bagian kanan keyboard nih bro. Feels gue sih pas ngetik enak ya, karena tuh travel distance-nya cuma 1,7 mm aja. Tapi nih ya, meskipun gue sedikit menyayangkan backlit di keyboard ini tuh belum RGB guys. Cuman di sini kita masih bisa setting-setting sedikit kok. Mulai dari tingkat kecerahannya dan juga jenis pancaran cahayanya mau gimana nih bro. Tapi terlepas dari itu semua ya, di balik hal yang tadi, gue masih maafin sih. Karena kalau kita lihat, ini desain keyboardnya tuh keren banget bro. Terus di bagian atas ini ada 4 hotkeys tambahan ya, yang salah satunya ini adalah tombol shortcut ke Armoury Pad yang akan gue jelasin nanti deh. Terus touchpad-nya ini juga udah jelas luas banget. Jadi buat lo semua nih ya yang punya tangan segede dinosaurus, harusnya sih aman, no issue sama sekali. Geser sedikit alias circuit ke bagian sisi-sisinya, brother. Di sini kita juga dapat dikasih beberapa port yang lengkap ya. Di sebelah kiri laptop ini ada port power DC in, kemudian ada LAN RJ45, ada HDMI 2.1B, ada 2 port Type-C yang salah satunya ini udah support power delivery sampai 100 watt. Terus ada 1 port USB 3.2 Gen 1 dan juga nggak lupa nih ada port jack audio 3,5 mili. Sementara di sebelah kanan laptop sendiri ini minimalis banget karena cuma ada 1 Kingston lock dan juga 1 lagi port USB 3.2 Gen 1. Secara nirkabel, TUF Gaming A16 Advantage Edition ini mengandalkan konektivitas Wi-Fi 6, sehingga nggak perlu khawatir lagi nih terkendala jaringan pada saat melakukan aktivitas kayak misalkan streaming maupun game online menggunakan jaringan Wi-Fi. Ya walaupun tetap aja ya tergantung sama ISP alias Internet Service Provider apa yang lu gunakan. Kalau memang dasarnya internet di rumah lu bala, ya kan, ya tetap aja lemot. Jangan salahin laptopnya, itu memang salah konektivitas dari internetnya. Makanya lu semua pakai yang beginian bro. Dari sisi spesifikasi, laptop ini merupakan laptop pertama di 2023 ya yang menggunakan kombinasi terbaru antara CPU AMD Ryzen 7 7735HS 8 core 16 thread generasi terbaru dengan GPU AMD Radeon RX 7600S. Keuntungan dari perpaduan antara CPU dan GPU tersebut plus base TDP sebesar 35 watt ngebuat laptop ini tuh mampu bekerja dengan efisien tanpa harus mengurangi performanya guys. Gue sempet nih tes laptop ini pakai beberapa aplikasi benchmark ya sebagai gambaran awal. Yang mana di Cinebench R15 gue tuh dapat angka di sekitaran 192,84 fps untuk OpenGL-nya dan 2056 CB nih untuk hasil dari CPU-nya. Lanjut brody, gue tes pakai Cinebench R20 yang mana TUF Gaming A16 Advantage Edition ini mampu menghasilkan skor di angka 4.513 poin. Nah, sementara di Cinebench R23 menghasilkan skor multicore di angka 13.805 poin. Dan di single core-nya di angka 1.531 poin. Pindah nih sekarang kita ke PC Mark X yang mana laptop ini mendapatkan skor di angka 7.345 poin. Dan terakhir pas gue tes menggunakan Geekbench 6 untuk skor CPU-nya tuh ada di angka 2.000 poin di single core serta 9.608 poin di multi core-nya.
Sementara buat unit yang gue coba sekarang, CPU dan GPU powerful-nya ini dipadukan dengan kapasitas RAM sebesar 16 GB, DDR5 ya, 4800 MHz, dan storage SSD NVMe Gen 4 512 GB. Performa RAM dan storage ini juga udah mantep banget guys menurut gua. Terbukti ya dari proses bootingnya ini cepet. Terus pas dipakai buat buka tutup aplikasi, multitasking dan segala macem, ini juga nggak ada masalah brodi. Untuk skor di atas kertasnya pun ini udah lebih dari ekspektasi gua sih. Karena baik pas gua tes pakai Crystal Bismarck 7 ataupun yang 8, TUF Gaming S16 Advantage Edition ini tuh mampu menghasilkan skor yang mirip-mirip lah bro. Tapi nih kalau misalkan lu semua termasuk pengguna yang kelas berat dan ngerasa RAM 16GB dan SSD 512GB di laptop ini kurang bro, slow banget nih karena lu tetap bisa upgrade lagi RAM-nya sampai 32GB dan SSD-nya sampai 2TB PCIe Gen 4. Oke, sebagai pengujian realnya ya, sebagai awal buat ngelihat performanya nih ya, gue bakal ngerender video 4K, gue bakal ngedit di sini. Yang mana proyekan video 4K ini sama persis kayak waktu Apip nge-review si Asus Zephyrus Duo 16 yang kemarin. Dan hasilnya guys, ya emang harga tuh kagak ngebohong ya. Dimana kalau di Zephyrus Duo 16 kemarin, pas rendering awal tuh cuma 12 menit. Nah, di Asus TUF Gaming S16 Advantage Edition ini butuh waktu sekitar 1 jam guys. Tapi gue coba ngetes nih, dari 4K gue ekspor ke 1080 pixel. Dan hasilnya ternyata memang lebih ringan ya. Dan gue cuma butuh waktu 16-17 menitan aja. Lanjut lagi brodi, sekarang gue bakal ngetes buat main game. Dimana game pertama nih ya, gue coba di laptop ini yaitu Dota 2. Dan di sini gue nyobainnya langsung ya, main di settingan rata kanan alias yang tertinggi. Dan hasilnya ini gue bisa mainin tanpa kendala guys. Lanjut ke game kedua, di sini gue cobain main Genshin Impact. Pas gue coba cek settingan grafis awalnya, gue jujur cukup kaget nih ya. Karena secara default, settingan grafisnya ini udah rata kanan bro, di high 60 FPS. Terus pas gue pakai main game pun ini lancar jaya ya, nggak ada kendala sama sekali. Terakhir brodi, di sini gue coba mainin genre FPS nih, yaitu Counter-Strike Global Offensive. Di game ini, pas gue cek di settingan grafis awalnya pun udah sama ya, di settingan auto rata kanan. Well, experiences gue sih selama mainin game di laptop ini gokil ya, lancar banget bro. Di pengetesan game kali ini pun gue sambil ngetes ketahanan baterainya ya bro, karena jujur gue penasaran banget nih sama kekuatan baterai 90 Wh yang ada di laptop ini. Yang katanya pihak Asus tuh bisa mengklaim bahwa laptop ini bisa bertahan sampai 13,6 jam buat nonton video guys. Gak usah lama-lama nih, langsung aja gue tes buat main Genshin Impact selama 30 menit di settingan full performa turbo. Dan hasilnya, baterai laptop ini tuh berkurang segini bro. Tapi biar lebih afdol nih ya, gue coba juga deh buat ngetes langsung nonton YouTube dengan resolusi 1080 selama 30 menit. Dan hasilnya, lu bisa lihat kan, baterainya tuh cuma berkurang segini bro. Ya meskipun hasil yang gue dapatkan ini berbeda ya sama klaim dari pihak Asus, at least dengan ketahanan baterai segitu, apalagi ini laptop gaming gitu ya, menurut gue ini cukup impresif brother. Dan memang mau nggak mau gue harus mengacungkan 2 jempol sih buat pihak AMD yang keren bro. By the way, selama gue main game nih ya, gue pun nggak lupa buat selalu monitoring kondisi dan performa TUF Gaming S16 Advantage Edition ini pakai aplikasi Armoury Crate. Nah, lewat aplikasi ini guys, gue tuh jujur bisa dengan mudah melakukan kontrol, kemudian monitoring sampai mengganti beberapa settingan terkait performa laptop secara cepat. Bahkan ya, kita juga dikasih keleluasan loh buat mengatur settingan dan konfigurasi masing-masing game. Jadi nih ya, pas kita lagi main satu game, secara otomatis game tersebut akan dimainkan di settingan yang udah kita tentuin di awal brother. Kemudian hal yang paling gue notice ya, pas gue monitoring via Armoury Crate ini, jujur adalah masalah suhunya. Terutama pas gue main game nih. Tapi seperti yang lu lihat sendiri ya, kondisi gue pada saat main Genshin Impact ini, suhu laptopnya tuh masih dalam tahap normal guys. Hal ini tentunya nggak lepas ya dari cooling system dengan 6 heat pipes di laptop ini buat mengatasi suhu berlebih di hardware-nya guys. Selain itu, sirkulasi udaranya juga 13% lebih lancar ya, berkat 84 fan blades yang disematkan oleh pihak Asus. So pada akhirnya gue bisa bilang sih, kalau mulai dari desain sama performanya tuh si Asus TUF Gaming S16 Advantage Edition ini memang membuktikan secara tidak langsung bahwa laptop gaming tuh gak harus yang mahal-mahal banget gitu guys buat kalian menikmati game-game kelas atas. Karena guys, dengan harga 20 juta rupiah, laptop ini menurut gue tuh merupakan pilihan cerdas sih buat lo para gamers yang pengen main di grafis tinggi dengan budget yang masih masuk akal lah. Jadi gimana nih brother-brother EUK para gamers? Apakah dengan harga 20 juta menurut kalian worth it untuk kalian takis dan kalian tertarik? Atau mungkin lo semua punya pendapat lain? Langsung aja monggo feel free tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bewo pamit. Assalamualaikum guys.